Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh keluarga Al-Fitrah yang berada yang kami hormati, semoga selalu mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah, diselamatkan di dunia, diselamatkan di akhirat, dijadikan orang-orang yang alikhos, dilebihkan dari kodratnya. Semoga diberi ilmu laduni, diberi ilmu hijab, menjadi orang-orang yang tertuntun dan selalu mendapat ridho Allah, syafaat Rasulullah, Rahman Rahim Allah yang sebenarnya. Al-Fatihah. Ini masih berhubungan pesan dari Eyang Sabdo Palon, tapi yang menyampaikan ini Eyang Sesiti Jenar juga. Emang dalam perjalanan ini kadang-kadang ilmunya dari ini, tapi yang menyampaikan ini bentuknya seperti itu, sama dengan kita semua. Sebelumnya kita meluruskan apa yang kita sampaikan tadi. Kata Al-Fitrah itu sebenarnya orang Islam yang perjalanannya menggunakan sunnah Rasul dan Al-Quran. Kadang-kadang kita sebenarnya itu semuanya itu Al-Fitrah. Orang yang menggunakan resep ahli sunnah wal jamaah, berpegangan sunnah Rasul dan Al-Quran dan kisah-kisah yang sama, itu semua seluruh Indonesia itu namanya Al-Fitrah. Al-Fitrah bukan nama pengajian kecil yang dinamakan di sini, enggak. Sebenarnya sebutan Al-Fitrah itu adalah menyebut orang-orang yang menggunakan perjalanan Islamnya itu menggunakan kisah sunnah Rasul dan Al-Quran. Intinya di situ. Kadang-kadang banyak orang salah persepsi, yang dimaksud seperti itu. Bukan pengajian kecil ini, ndak. Itu kebetulan kita mengambil nama Al-Fitrah itu adalah mengembalikan Islam sesuai dengan fitrahnya. Aslinya seperti itu. Jangan salah paham. Terus ini kisah yang dibahas oleh Eyang Sesiti Jenar bersumber dari Eyang Sabdo Palon. Biasanya Kejawen, agak Kejawen, tapi sebenarnya dia bukan orang Kejawen. Kita ini intinya mengambil jalan hidup yang pertama itu sebagai abdi Allah. Yang kedua, selalu mencari ridho Allah. Yang ketiga, selalu menerima nas takdir. Terus yang keempat, sabar, santun, tulus, ikhlas. Yang kelima, selalu berdoa dan berzikir. Yang keenam, setiap waktu harus berubah lebih baik. Yang terakhir, selalu mencari solusi yang baik. Ini di dalam bentuk ini syairnya sudah agak antik, aku sendiri juga tidak tahu. 7 pesan itu semuanya menggunakan huruf SE. Ini kita jabarkan mulai yang pertama, sebagai abdi Allah. Yang pertama, intinya kita hidup itu adalah sebagai abdi Allah. Maka aku pernah ngomong, hidup kita jangan ngatur Allah, tapi biar diatur Allah. Wong kita itu sebatas abdi. Kita ada yang mengadakan Allah, diberi fasilitas cukup komplit, fasilitas kehidupan, fasilitas akal pikiran, fasilitas roh dan jiwa, materi dan seterusnya.
kita tuh sebagai abdi. Yang dimaksud, kita tidak pernah, jangan sekali-kali merasa memiliki, sebab itu adalah fasilitas. Kita adalah sebagai pengakuan aku di dalam bahasa hubungan. Jangan aku memiliki, itu intinya. Ibaratnya lesannya mengucap itu mobilku, itu pasanganku, itu sebatas lesan. Hatinya semuanya itu adalah milik Allah, kita sebagai abdi. Jadi kata aku di dalam abdi itu jangan sampai dimasukkan lebih dari tenggorokan. Itu suatu rumus. Punya mobil, itu mobilku. Lebih dari tenggorokan itu sudah tidak dibenarkan. Intinya di situ. Berarti kita merasa memiliki, kita merasa punya kekuatan. Nanti malah bertolak belakang dengan penjabaran surat tasbih. Kan tidak ada kekuatan selain Allah. Jadi kita sebagai abdi ya harus tulus ikhlas sebagai abdi. Jangan sampai merasa memiliki, dan jangan sampai merasa punya kekuatan, kekuasaan dan selanjutnya. Intinya di situ kita harus pas cara perjalanannya. Jangan dihayati dalam bentuk-bentuk yang lain. Punya harta banyak seolah-olah merasa itu hasil karyaku. Salah. Karena usahaku, salah. Kalau sebatas ucapan masih tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tenggorokan ke dalam masuk hati, itu nanti kan masuk iman. Kalau masuk ke hati, apa yang kita ucap masuk ke hati itu namanya masuk ke iman. Masuk ke dalam wilayah khusyuk tadi. Tapi kita harus bisa menjaga. Kalau sudah akhlak roh dan jiwa kita niku terbentuk, jarang kepleset, intinya di situ. Sebenarnya perjalanan Islam yang kita bawa itu banyak masalah. Harus hati-hati. Penuh jebakan-jebakan bahasa yang tidak pas. Ya, tinggal kapasitas kita yang cara bagaimana menghayati perjalanan-perjalanan tersebut supaya tidak terjadi kesombongan di dalam hidup. Semuanya harus pakai jalan akhlak dan santun, intinya di situ. Yang kedua, selalu mencari ridho Allah. Intinya kita hidup itu harus selalu minta ridho Allah. Biarpun dalam pekerjaan, segi kegiatan apapun, selalu bismillahirrahmanirrahim. Ingat mencari ridho Allah dan syafaat Rasulullah. Jangan sampai lepas. Itu sebagai kunci. Itu sebagai landasan. Jadi inti perjalanan kita siang malam itu sebatas mencari ridho Allah. Semua orang kalau berpegangan seperti itu, tidak ada orang sombong. Juga tidak ada orang-orang sampai terbleset menjadi kafir atau munafik. Sebab dia selalu ingat, kita hidup mencari ridho Allah, jangan sampai kecampur dengan bentuk kesombongan. Sebab perjalanan kalau sudah diawali kesombongan, merasa hancur, ke belakang pasti hancur. Bangga karena kekayaan, bangga karena mempunyai kepintaran, bangga karena dia mempunyai profesi dan seterusnya. Dari awal bangga menjadi sombong. Terus kalau setelah menjadi sombong, dia akhirnya menjadi ria. Apa yang diperbuat arahnya ke ria. Nah, kalau sudah masuk ke ria, kesombongannya semakin tambah, kemunafikannya semakin tinggi. Maka dia lupa siapa sih kita sebenarnya. Nah, itu lupa terus dia. Penyakit kecil menjadi besar karena dia tidak tahu arah dan tujuan aslinya. Seolah-olah dialah yang paling
pinter, paling bener, paling kaya, paling semua itu akhirnya tertanam pada roh dan jiwanya. Itulah orang-orang ciri-ciri yang kebleset akan dijebak dengan perangkap iblis yang sebenarnya. Terus yang ketiga, selalu menerima nas takdir. Lah, kita sebenarnya hidup itu harus bisa mensyukuri apa yang terjadi, selalu disyukuri. Jadi kere yang penting damai daripada sugih susah. Intinya enggak usah, jangan sekali-kali kita itu melawan takdir. Wong ibaratnya wis digawe pas-pasan terus berlomba-lomba mencari tambahan-tambahan dari gunung yang tinggi, dari lautan yang luas. Kacau. Itu adalah perbuatan perangkap iblis. Terus yang keempat, sabar, santun, tulus, ikhlas. Intinya kita hidup itu harus bisa menerima apa adanya, tulus, ikhlas. Dijadikan apa-apa dia selalu berserah diri, tidak pernah mengeluh. Biarpun posisi keadaan apapun dia tidak pernah mengeluh. Itulah orang yang bisa menerima, sabar, santun, tulus, ikhlas. Menghadapi apa saja dia dengan tulus, ikhlas. Tidak melewati jalan yang aneh-aneh, intinya di situ. Apa adanya, dia selalu menerima apa yang menjadi kehendak Allah, dia selalu mengikuti. Nah, ini termasuk ciri-ciri orang yang tertuntun juga. Yang kelima, selalu berdoa dan berzikir. Yang dimaksud dari Eyang Siti Jenar ini berdoa arah ke zikir. Kadang-kadang ada yang dikatakan berdoa bentuk permohonan. Lain. Yang bentuk permohonan itu adalah permintaan kepada Allah, tapi doa yang dimaksud di sini adalah zikir. Semua zikir kita dalam bentuk siri. Tadi sudah agak disinggung. Apa yang kita perbuat di dalam bentuk zikir-zikir, sholat dan seterusnya itu bentuknya siri. Tapi tadi juga ada bentuk dalam keras. Tapi juga tidak apa-apa, dia juga ada yang dianut. Yang siri juga ada yang dianut. Yang menggunakan kekerasan, suara keras juga ada yang dianut. Nah, itu nanti yang tanggung jawab itu yang menciptakan budaya. Termasuk kita semua, itu kalau menciptakan budaya kok salah, dia akan hancur urusannya selanjutnya. Itu bagi siapa saja membuat budaya nanti salah, ya kacau, dia bertanggung jawab sepanjang masa. Maka di sini sangat hati-hati menggunakan rumus orang-orang yang sudah menjadi guru mursyid saja, lebih aman, intinya di situ. Jadi zikir kita mengambil dalam bentuk bahasa yang siri, santun. Sholat pun menggunakan bahasa siri dan santun, itu kuncinya. Kok tidak sama, tidak apa-apa, Allah yang menentukan. Terus yang keenam, setiap waktu harus berubah lebih baik. Intinya kita hidup itu besok pagi dengan sekarang harus berbeda, ada peningkatan. Kalau hidup kita kadang-kadang semakin lama malah semakin menurun, itu adalah ciri-ciri orang yang imannya lemah. Nah, dimaksud di situ. Jadi hidup yang kita jalankan hari ini terus dengan besok pagi itu harus beda, harus ada peningkatan. Terus untuk hari-hari yang selanjutnya semuanya harus ada peningkatan ke arah yang baik. Suatu contoh, hari ini kita mengerjakan bentuk ini, terus besok paginya lagi sudah berubah mencapai tingkatan ini, besok paginya sudah berubah mencapai tingkatan ini. Yang dimaksud seperti itu. Jadi kehidupan kita
kalau ingin sukses dunia akhirat itu harus ada peningkatan. Seperti mencari ilmu seperti ini. Hari ini kita bahas bentuknya ini. Besok harus membahas dengan bentuk yang beda. Besok lagi harus membahas dalam bentuk yang beda. Arah yang berbeda. Kalau selalu sama, kan tidak ada peningkatan. Maka di sini bentuknya selalu ada peningkatan dan seterusnya. Dan berbeda arah dan tujuan. Itu emang sudah didikte sama yang Syekh Siti Jenar. Kita tinggal ngomong, tinggal mengikuti. Intinya di situ. Yang terakhir selalu mencari solusi yang baik. Jadi kita hidup ini harus selalu mencari solusi yang baik. Dengan jalan musyawarah, dengan jalan berunding gimana baiknya. Selalu menerima kritik dan saran dari teman-teman kita semua. Dalam bentuk segi apapun. Dalam bentuk agama, dalam bentuk kehidupan, dalam bentuk ibaratnya dalam resep-resep kehidupan perjalanan kita, semua itu harus bila perlu semuanya adalah atas perundingan kedua belah pihak di dalam keluarga. Kalau di dalam lingkungan ya harus berunding bagaimana baiknya. Terus kita beragama juga seperti itu, bagaimana baiknya. Kamu punya pendapat apa, kita punya pendapat apa, namanya sharing. Jadi hidup itu juga harus dalam bentuk seperti itu. Kalau tidak menggunakan rumus-rumus yang seperti itu ya nanti akhirnya malah tidak pas. Intinya di situ. Ini pesan yang saya Siti Jenar dari 7 SE. Ini sudah kita jabarkan, kita hanya sebatas mampu bentuknya seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.